pejabat BPN ke ranah hukum. Kasusnya ada di Bekasi memang, tetapi karena beliau itu menjadi kepala BPN Palembang, maka tentu saja kita yang tinggal di Palembang di Sumatera Selatan sangat ingin tahu seperti apa kejadiannya, meskipun itu kejadian di Bekasi, tapi paling tidak kan modusnya seperti itu mirip-mirip lah. Dan untuk itu saya pada sore hari ini ditemani oleh 3 narasumber yang keren-kerenian. Dan yang sebelah kanan saya ini adalah Kepala BPN PLH ya Pak ya? PLH Kepala BPN Palembang. Jadi ketika Pak Norman Subowo terjerat kasus tersebut, maka kemudian Kanwil Kanwil Sumatera Selatan menugaskan Pak Heri Purwanto yang tadinya bertugas di Muratara untuk menjadi PLH Kepala BPN Palembang. Sekarang Kepala Bidang. Sekarang Kepala Bidang tetapi menjadi penetap. Oke. Sebagai PLH Kepala Kantor BPN Kota Palembang. Oke. Jadi Pak Heri ini tentu sekarang juga dicari-cari nih, kan orang kepengen tahu. Santai aja Pak. Oke. Dan yang kedua, saya di ujung kanan saya, itu gagah nian pakai jas, adalah Pak Anton Nurdin. Beliau adalah pengacara kondang yang seringkali membantu klien menangani kasus sengketa tanah atau lahan. Kayaknya nggak hanya ada di Palembang atau Sumatera Selatan, soal sengketa tanah ini menjadi perhatian kita semua ya Pak ya? Oke, baik, kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Dan yang ketiga adalah anak muda. Beliau adalah Bima Kurniawan, developer milenial, ya, masih muda, tetapi sekarang Pak Bima ini sudah menjadi sekretaris Apersi Sumsel. Apakah itu Apersi? Asosiasi Pengembang dan Perumahan seluruh Indonesia. Wah, jadi rumahnya banyak di mana-mana. Oke. Nah, kita akan berbincang kira-kira sampai 1 jam ke depan, dan silakan untuk netizen yang ingin tanya-tanya, silakan untuk langsung kirim di kolom chat apa saja yang ingin ditanyakan kepada bapak-bapak di sebelah kanan saya ini. Perbincangan pasti akan sangat menarik, dan yang pertama nih, bapak sekalian, Pak Heri. Siap. Siap. Pak Heri, kaget nggak ketika Anda mendengar kasus tersebut? Ya, cukup kaget Bu ya. Cukup atau kaget? Ya kaget ya, karena baru hari Rabu ya, saya kunjungan ke kota, mendampingin tim 11 dari pusat itu ke kantor tanah Kota Palembang, dan tidak ada terdengar masalah itu. Pak Kakan pun tidak ada cerita. Tapi begitu hari Jumat ya, kita dipanggil Pak Kanwil mendengar kabar itu, bahwa ada penahanan Pak Norman di Polda Metro Jaya sekitar jam 12 atau setengah 1 malam. Jam 1.30 dini hari ya, hari Jumat ya. Dari informasi ya pemeriksaan dari pagi, penetapan jam sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Jadi bukan penangkapan Ibu. Jadi dalam proses BAP. Ketika di BAP kemudian sebagai saksi ada gelar di tengah, lalu jam 1 ya, jam 12 itu ada penetapan tersangka ke beliau dan langsung dilakukan penahanan. Oke. Anda sendiri tentu merasa miris ya, dan juga ini secara internal tuh, mohon maaf ya, masih punya kalau kata orang Palembang tuh masih punya muka nggak kepada masyarakat kita? Ya, saat ini memang BPN lagi ini ya, jadi sorotan semua mata mungkin melihat ke BPN. Tentunya juga kita introspeksi dan juga kita melakukan perbaikan ya. Dan sesungguhnya kita BPN ini sudah bertekad untuk memberi pelayanan yang terbaik. Jadi memang sumber ya, memang bahasanya sekarang itu mafia ya, mafia tanah, ya, kejahatan pertanahan ya, memang ditingkatkan oleh sekelompok orang yang mempunyai niat jahat atau mufakat jahat terhadap suatu bidang tanah. Nah, ini saja bisa melibatkan pihak luar maupun pihak internal BPN. Tapi ya BPN sudah berusaha, artinya semua kita saat ini memang sudah perbaikan semuanya. Karena memang kita ketahui dari tahun 60 dulu, memang pendaftaran tanah kita
itu masih data-data semua itu masih sifatnya belum tervalidasi semua. Artinya kualitas data kita sejak pendaftaran tanggal terbitnya Undang-Undang 60 itu masih jelek. Jadi semua ibaratkan satu sertifikat tanah ini diukur, dipetakan, diterbitkan sertifikat ini masih petanya di sana, di sini, di sini. Nah itu kita sejak tahun ada sistem komputerisasi kita, itu semua kita didigitalkan. Semua kita memakai satu koordinat nasional. Jadi semua bidang tanah yang sudah secara konvensional kita jadikan satu integrasi menjadi satu peta. Nah itulah di saat itu memang karena belum sempurnanya semua, belum sampai 100% semua kita validasi. Sehingga ketika ada orang yang mengajukan sertifikat, ketika di pemetaan kita tidak bagus, ini yang dikatakan. Petugas akan memetakan di situ. Tetapi pada data yang ada tidak tampil peta itu. Karena memang pekerjaan ini belum selesai. Nah, bisa saja ketika ini kita terbitkan, ini sertifikat namanya muncul yang belum kita validasi. Nah, ini mengapa? Pemilik lama sertifikat. Nah, ini juga mungkin kita sampaikan kepada masyarakat. Iya, silakan. Iya, artinya kewajiban pemilik tanah itu adalah kewajiban pemilik tanah. Ini untuk menghindari mafia. Jadi kadang-kadang kita punya sertifikat, itu kita tidak menjaga tanah kita, tidak memanfaatkan tanah kita, tidak mengurus atau memelihara tanda batas tanah kita. Kita telantarkan, kita tinggalkan. Pada saat itulah ada oknum, ada orang yang menginginkan itu. Mereka akan menguasai tanah itu. Dengan berusaha membersihkan, dengan menguasai. Sehingga orang ini akan membuat surat ke pemerintah desa, ke RT, dan dikuasai, didirikan pondok. Nah ini diajukan ke BPN. Sementara data sertifikat lama ini kita belum tervalidasi dengan baik atau terpetakan. Sehingga kita terbitkan juga sertifikat, tahu-tahu berapa tahun kemudian orangnya datanglah dari luar kota. Nah ini yang biasanya menimbulkan, karena di sistem kita juga belum sempurna. Memang ini proses. Cita-cita kementerian kita tahun 2025 ini kita pelayanan semua elektronik, semua bidang tanah itu akan terdaftar semua. Oke, baik. Pak Heri, ini terima kasih loh sudah bersedia datang dan boleh dibilang mengklarifikasi ya atas semua tudingan miring. Karena Pak Heri, asal Anda tahu, begitu kami buka di Facebook kami, baik Sripo maupun Tribun Sumsel, itu yang komen, yang mengirimkan foto-foto bukti otentik bahwa tanahnya itu tidak bermasalah, tetapi akhirnya menjadi bermasalah, itu banyak nih. Banyak nih yang masuk ke inbox kami. Kami tidak bisa membuka di sini, tapi ada di data kami, tentu saja, karena tentu saja itu semua harus diverifikasi, kan gitu ya. Oke, nanti kalau ada yang sudah bersedia tampil, membawa bukti, kami pertemukan aja dengan Bapak sekalian. Oke, baik, nanti kita akan lanjut ke Pak Heri, tapi saya ingin tanya nih ke Pak Anton Nurdin. Pak Anton, Anda sebagai pengacara yang seringkali menghadapi klien-klien yang punya konflik tanah, apakah yang tadi dibicarakan oleh Pak Heri itu memang begitu adanya? Jadi kalau kita bicara mafia tanah, memang seperti itu adanya. Kami banyak sekali memang mendapatkan klien. Klien juga ada dua, Bu. Ada klien yang memang mafia tanah juga. Klien yang mafia tanah juga. Ada yang klien memang betul-betul klien yang bagus. Tentunya kami memilih juga, kami mempelajari dulu dari surat penyurat keabsahan dari si klien kami. Alhamdulillah kami saat ini lebih banyak menangani, dan memang kami sudah punya mawas diri untuk kita lebih baik menangani memang yang betul-betul bagus suratnya. Kalau suratnya sudah tidak bagus, sudah ada kami juga tahu. Jadi dalam sejarah. Apa contoh surat nggak bagus? Contoh surat nggak bagus. Cirinya apa? Cirinya gini, Bu. Mafia tanah ini kan mereka ini bukan satu individu, berkelompok. Jadi ada yang tukang buatkan SPH-nya, ada yang buatkan surat lamanya, pakai mesin tik lama, ada juga
nanti di dalam BPN itu ada gengnya lagi. Ya mohon maaf Pak, Tunggu, diulang lagi. Di dalam BPN juga ada gengnya. Ada gengnya. Ada oknum-oknumnya. Ada oknum-oknumnya. Ada tikus-tikusnya. Ya, jadi mereka ini memang bekerja sama. Inilah dikatakan mafia tanah. Ya. Nah, kesulitan kita di bidang hukum sekarang ini, begitu saat tiba-tiba muncul sertifikat, yang saya bisa bilang ini sertifikat asli, tapi abal-abal. Kenapa? Asli tapi palsu. Enggak palsu, Bu. Asli. Tapi cara terbitnya enggak benar. Itu tadi. Sehingga surat orang yang tadi kata Bapak, ada sertifikat lama tapi belum terverifikasi, belum dimasukkan di apa istilahnya TM3 ya, Pak ya? Iya. Belum didaftar secara tiba-tiba nanti itu bisa keluar sertifikat baru di atas tanah tersebut. Yang hebatnya lagi, sertifikat ini tumpang tindih tidak seluas yang ada, ditimpo ke kebutuhan. Nanti di sini ada lagi. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya duit langsung. Mohon maaf, yang punya sertifikat lamo, yang pemilih awal, misalnya masih buntu, tidak kasih duit. Nah ini yang bisa ini main ini mafia ini yang punya duit ini. Nah ini para cukong banyak sesuatu saja. Kalau kita cerita di Palembang nih, mohon maaf Pak Eri, sekarang keramasan lagi rame yang begitu. Keramasan lagi. Tanah-tanah di keramasan. Oleh? Ya oknum dan para kasihan saya orang asli sana. Karena kami sebelah mana keramasannya? Keramasan banyak dimainkan itu di perbatasan antara OI Muara-Enim dan Palembang. Oke. Juga di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Kalau dulu Nuril Panji sampai saat ini juga masih Soekarno-Hatta itu hebat lagi. Kami sendiri sekarang lagi kebetulan ini sedikit curhat lah. Jadi kami punya klien yang punya peta bidang lama, sertifikat lama yang sudah bisa dipecah kemana-mana dulunya. Sekarang klien kami itu ada sisa tanah tinggal sedikit, tetapi rupanya di situ dimainkan oleh beberapa cukong dan bermain diterbitkanlah sertifikat di atas itu. Nah yang hebat lagi sertifikat itu sebenarnya bukan sertifikat di sana. Sudah kami cek sertifikat itu tidak ada di sana. Sehingga kami mau memecah sertifikat yang kosong tadi ke BPN nggak bisa, karena diblokir, karena katanya sudah ada. Nah waktu kami cek sertifikat ini pakai apa? Ada program sekarang Sentuh Tanahku. Itu nomor sertifikat itu tidak di sana. Yang harus diterbit bukan di sana. Nah, ini akhirnya bersengketa juga sama kita. Malah yang hebat lagi, ini mereka yang melaporkan klien kami. Nah, ini yang terjadi. Ya, maka itu dalam bidang ini kami juga kadang-kadang melihat, mohon maaf, tinggal bagaimana pihak penyidik ataupun pihak yang bisa betul-betul objektif. Nah juga kami pembuktian kadang-kadang di BPN, mohon maaf Pak Eri, karena ini produk BPN, mereka membenarkan saja. Nah itu, ini juga yang kadang-kadang menjadi statusnya jadi nggak jelas. Nah jadi akhirnya inilah banyak masyarakat kita paling banyak jadinya tanah ini jadi bermasalah. Jadi sengketa tanah, jadi sebenarnya sengketa itu tidak boleh terjadi, tidak perlu terjadi harusnya. Kalau memang itu benar dari sejarahnya. Makanya kalau kami pembuktian biasanya melalui pemerintah setempat, artinya dari sejarah, RT, RW, lurah, camat. Dan itu efektif ya, yang verifikasi atau membantu supaya tanah itu akhirnya diakui bekerja sama dengan pemerintah setempat yang melihat sejarah dan segala macam, itu efektif. Harusnya efektif. Asal nggak masuk angin, ya objektif. Okay. Yang kita beratkan ini objektivitasnya sudah kalah dengan Marcel. Ya, terus terang saja, Bu. Karena kami juga pernah, Pak bisa diterbitkan sertifikatnya, asal bayar sekian 100 juta. Terkejut kita kan, BPN itu setahu saya tidak boleh 100 juta. Betul. Ya Pak ya? Tapi kok bisa? Ini sudah banyak yang terjadi. Nah kebetulan kami memegang sekarang beberapa perkara seperti itu, yang sekarang juga lagi naik. Juga ada lagi yang hebat lagi Pak kami sudah punya sertifikat dulu hibah, cuman karena gara-gara itu dipakai pemerintah, jadi pemilik kami ini menghibahkan sebagian tanahnya untuk sekolah ke pemerintah dengan dulu sejarahnya tukar guling, kalau dia berikan Pak Haji ini yang bangunkan proyek SD itu dia. Satu plong dia kasih. Ya. Nah,
Yang kedua nggak dikasih sama dia. Tapi luas tanah yang tadi tersisa dipakai semua oleh pemerintah, dibangun sendiri. Sekarang dikeluarkan SPH sama lurah dan camat. Karena pemerintah, ini kami gugat di pengadilan negeri. Yang lucunya kan BPN membenarkan sertifikat itu ada bangunan SD. Tetapi dalam pembelaan BPN sebagai tergugat yang kami gugat, dia bilang BPN masih menyalahkan pemilik tanah, kenapa itu tidak dirawat? Bukan kami urusan merawat tanah, betul. Betul. Cuman kan pemerintah yang dulunya pemerintah pernah menjanjikan akan diganti rugi, tapi tidak ganti rugi, makanya pemilik ini ya masih menunggu. Nah terakhir sudah tidak ada lagi karena sudah turun ke anak-anaknya, dia harus menggugat. Jadi kami juga pernah pendekatan kepada pemerintah waktu itu, kami gugat. Dan banyak juga yang tadi mencaplokkan langsung pasang bukan Bu. Gitu ya? Jadi sertifikat ini yang tadinya kalau bahasa kami ini surat nyari tanah. Surat nyari tanah. Bapak paham sekali itu. Surat nyari tanah. Jadi misalnya ini pengembang sudah terjadi salah saksi sama saya. Sudah betul-betul sudah bahwasanya ini tanah saya, sudah dibuktikan segala macam dengan RT RW. Nah, tapi rupanya ada mafia tanah melalui permanisme segala macam, udah kerjasama juga dengan di dalam. Dia ada satu surat yang deket-deket itulah, dicaplokin lah nanti di tanah saya. Sehingga waktu ini mau mengajukan, nggak bisa, terblokir, nggak ada ngeblok nomor sekian katanya. Ini juga jadi masalah. Itu yang harus kita bersihkan sebenarnya. Yang sangat dirugikan akhirnya antara kedua belah pihak yang betul. Ini tadi hanya ini. Akhirnya apa? Kalau sakitnya kami, Bu, mendamaikan, dapat ganti rugi. Beli 2 kali, Pak. Jadi beli 2 kali. Harusnya ini beli sama saya pemilik betulan, yang tadi nyaplok ini, nak minta bagian pula mafia ini. Kalau tidak damai, payu, bayar kami sekian. Akhirnya lebih banyak, lebih mahal. Nah ini yang terjadi. Nah ini kerjasama. Mohon maaf Pak Heri, ada oknum di dalam yang memang bisa juga ngatur itu. Gitu. Nah ini yang harus kita bersih-bersih. Ya saya terus terang sekarang dengan banyaknya mafia tanah dan terbukanya era sekarang, kami sangat cukup salut dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintahan, utamanya Menteri ATR, bagaimana. Dan semoga saja di bawah pimpinan Pak Heri, Kota Palembang nanti bisa terbuka dengan luas. Maaf ngomong, sekarang cukong-cukong Bu, yang bermain. Oke, baik Pak Anton. Terima kasih. Jadi semakin memperjelas yang kita bicarakan di sini. Ini temanya menarik ya, atau judulnya menarik. Pat Gulipat Mafia Tanah. Pat Gulipat Mafia Tanah, betul. Jadi berarti kalau Pat Gulipat itu ada kelindahan di situ, ada kerjasama yang negatif, ya kan? Ada konspirasi yang buruk, yang pasti hal-hal yang tidak benar semua. Tetapi saya yakin bahwa masih adalah niat baik seperti itu. Baik, sebelum lagi ke Pak Heri, saya akan tanya dulu nih ke Pak Bima Kurniawan. Anda ini kan pengembang, ya kan? Tentu dalam praktik membuat usaha itu seringkali berhadapan atau menemui masalah-masalah yang terkait dengan tanah. Misalkan membuat kompleks A, gitu kan ya. Tapi kemudian berapa tahun kemudian, ada nih waktu itu kejadian di sini. Berapa tahun kemudian ternyata ketahuan bahwa SHM itu nggak jelas. Seperti itu. Kalau yang Anda alami seperti apa? Kalau saya, Mbak, sebenarnya sejauh ini sudah 7 tahun, lebih kurang jadi pengembang. Untuk masalah-masalah seperti itu saya pribadi belum mengalami, cuma karena saya pengurus, saya sering dapat keluhan dari teman-teman, dari masyarakat juga kadang-kadang ya seperti itu. Orang beli, kan ini kan dosa-dosa masa lalu sebenarnya kalau seperti yang Mbak cerita itu. Jadi yang beli rumah tanah udah ngangsur sekian tahun, udah 15 tahun tiba-tiba sertifikat nggak ada. Nah itu kadang-kadang diperbankan sering bersengketa. Kadang-kadang kan dulu kan belum sertifikat rumah itu sudah bisa dikredit dulu Mbak ya dulu itu tahun 2013 2012 ke bawah mungkin masih terjadi praktek-praktek seperti itu. Jadi surat masih SPH, surat masih girik, surat masih camat, udah bisa akad kredit di perbankan. Nah ini kan kadang-kadang jadi bola panas. Akhirnya ketika orang lunas ternyata di tengah perjalanan naik sertifikat itu nggak bisa terbit. Nah, akhirnya ketika orang sudah lunas,
jangankan untuk mecah sertifikat, jadi pun belum sertifikatnya. Jadi pun belum Nah, sertifikatnya. kadang-kadang ada banyak terjadi bukan satu dua pengembang, itu mungkin di Palembang ini atau di Sumsel. Kalau dikumpulin mungkin bisa puluhan itu kasus-kasus seperti itu. Nah, tapi memang ke depan arah semenjak 2014 mungkin 2013 ke atas, memang udah perbankan juga membatasin nggak boleh seperti itu. Jadi Perbankannya makin hati-hati. makin ya. hati-hati. Jadi pelajaran zaman dahulu yang lama-lama, jadi untuk mereka lebih ketat. Akhirnya sekarang kan untuk akad kredit itu harus pecah sertifikatnya. Gitu. Wajib ya. AJB harus AJB, nggak boleh lagi PPJB, nggak boleh kuasa jual. Sekarang ini lebih ketat. Kita juga memang akhirnya lebih lebih Terlindungi ya. terlindungi dan juga Ada kepastian ya. nggak bisa juga expand terlalu, itu harus lebih hati-hati gitu. Jadi kita juga jelas, kita juga developer pengembang setelah terjual juga nggak ada dosa lagi, nggak ada nggak ada tanggung jawab lagi, selesai balik nama, habis perkara gitu. Tapi yang dulu-dulu memang akan banyak ini, saya rasa ketika Tribun buka itu mungkin banyak akan masuk ini, masuk aduan hal-hal yang seperti itu. Oke, Gitu. baik Pak Bima, terima kasih. Pak Heri, ini banyak sekali ya masalah yang kita dapatkan ya. Saya baru mau nanya, tapi ternyata ada pertanyaan. Nah, oke. Nah, ini sekalian aja deh Pak Heri menjawab juga. Bapak bisa baca sendiri ya. Oke. Saya melihat di Play Store ada aplikasi Sentuh Tanahku. Apakah aplikasi ini bisa dipakai untuk mengurus sertifikat tanah? Apakah ini cuma aplikasinya beneran apa enggak? Kemarin di kantor anak saya juga dia sedang mengurus tanah bapaknya, itu ternyata sulit betul diurus SHM-nya. Kondisinya ini setiap orang memang personal jadinya Pak Eri ya. Tapi memang sulit betul posisi jadi orang BPN, saya ngerti. saat ini BPN sedang jadi sorotan, jadi bulan-bulanan. Tapi Pak Heri datang ke sini, ini sikap yang kesatria. Paling tidak mewakili kawan-kawan BPN. Kawan anak saya di kantor, bapak ibunya lagi sakit, perlu biaya obat segala macam. Tapi ketika mau menjual tanahnya dan itu tanah milik dia, SHM-nya sudah ada, tapi mengapa mengurusnya itu lama sekali, setahun. Menyambung dari pertanyaan tadi, apakah aplikasi itu betul adanya? Dan kemudian Pak Heri, kalau kita datang ke BPN, kemarin ada pengacara Pak Sapriadi yang juga banyak kliennya, seperti itu ya. Itu katanya ternyata layanan satu pintu, tapi di dalamnya itu ternyata banyak sekali meja yang harus ya begitulah Pak Eri, tolong dijawab. Pak Eri dari udah melamun, kasihan. Tapi kesatria loh, mau datang itu udah hebat benar. Silakan Pak Eri, jawab satu-satu. Terima kasih. Jadi memang aplikasi minum dulu Pak Eri apa? Ya, terima kasih. Jadi memang ini sengaja dibuat oleh Kementerian Anggaran dan Tata Ruang, banyak aplikasi kita. Salah satunya ini aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, ini salah satunya memang dimanfaatkan. Kita bisa masyarakat nanti menggunakan aplikasi itu untuk melihat misalnya dia ada sertifikat di situ. Nah, itu bisa dilihat di mana letaknya, benar nggak posisinya, sudah tervalidasi belum dia punya sertifikat itu. Sorry, itu bisa di-download sekarang juga nggak ya? Mungkin teman-teman di studio bisa bantu, jadi kita bisa sama-sama lihat bahwa statement Pak Heri ini benar adanya. Ya. Silakan bisa dibantu dari staf kantor BPN Kota. Itu bisa dimanfaatkan, Bu. Ini gunanya juga ini untuk membantu kita. Jadi membantu kita apabila punya sertifikat lama itu. Kita lihat di aplikasi Sentuhku, oh ini tempat tinggal saya, itu kan ada map-nya itu. Ada citranya. Ini ternyata sertifikat saya belum tampil di sini. Nah, kita bisa menyampaikan baik ke kantor BPN maupun ke aplikasi itu bahwasanya untuk memvalidasi sertifikat. Sehingga sertifikat yang masyarakat miliki itu akan tampil di peta terintegrasi kita itu dalam kondisi TM3 derajat sekarang ini yang kita gunakan. Kalau belum tampil berarti harus segera diurus. Iya, segera itu. Harus segera diurus. Iya. Dan bagaimana mengurusnya? Nah, kita ada layanan berapa kali, misalkan 1/24 jam sertifikat Anda akan jadi dengan syarat ini. Nah, tolong coba diurutkan ininya, how to-nya, tipsnya.
Jadi nanti Iya. Bapak Ibu pemilik sertifikat Iya. itu bisa langsung datang ke loket pelayanan. Loket Kita pelayanan. pelayanan di kantor pelayanan ini ada loket khusus, Pak. Oke. Jadi di situ untuk namanya loket validasi. Loket validasi. Validasi bidang tanah. Oke. Jadi itu kita memvalidasi kesesuaian data yang di sertifikat dengan data yang di sistem komputerisasi kita. Oke. Baik siapa pemiliknya, seluruh Oke. data yang tervalidasi, baik buku tanah maupun surat ukurnya. Jadi kita petakan kembali di mana posisinya. Nah, kita juga ini teman-teman Ganta Kota Palembang, kita sudah punya inovasi Sultan si jempol. Artinya kita ini mobile ke setiap kecamatan. Nanti mungkin minta bantuan Tribun ya, bisa diinikan sampai kepada masyarakat. Sehari itu jam 10 sampai jam 12 kita bisanya di kantor kecamatan. Tim kita yang datang ke sana, Ibu. Setiap hari kerja. Setiap hari kerja ya. Setiap hari kerja di situ, nanti hari ini kecamatan mana. Nah, sehingga masyarakat yang tidak mau ke kota ini bisa menyampaikan di situ. Nah, jadi ini membantu kita juga karena kita memang ada program PTSL sebenarnya peningkatan kualitas data, Pak. Ini keempat. Tapi ini kita terbatas juga anggaran, belum seluruhnya. Jadi keinginan kita itu seluruh sertifikat yang sudah terbit akan kita petakan semua. Nah, itulah jadi nanti melalui aplikasi bisa dilihat masyarakat, bisa download ya, nanti dilihatkan, bisa menggunakan itu. Bisa melihat proses, bisa semua manfaatkan. Atau juga ada aplikasi di Google Bumiku. Jadi banyak aplikasi ya. Iya, kita bisa sebutin dilihat dulu. semua. Kita lebih sebutin dulu satu-satu. Yang pertama tadi apa namanya? Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku. Kemudian di kecamatan-kecamatan ada Iya. Sultan Sijempol. Ya, Sultan Sejempol nanti dia mobile ke kecamatan-kecamatan. Oke. Ya. Yang ketiga tadi barusan Apa, aplikasinya Bumiku. Bumiku. Ya, apa situ, bedanya dengan yang pertama? Dengan yang Sentuh Tanahku? Di situ kalau Bumiku seluruh pemetaan itu. Seluruh peta-peta bidang yang sudah terdaftar akan tampil di situ. Iya. Baik, seluruh Indonesia itu bahkan. Oh, seluruh Indonesia. Ya, Oke. Indonesia akan dilihat. Peta zona nilai tanah, ada juga semua informasi penguasaan tanah, penggunaan tanah itu di bumi. Sentuh Tanahku lebih dominan dia dengan bidang-bidang tanah yang terdaftar. Nah, itu jadi manfaat untuk ya kita sosialisasikan masyarakat supaya membantu kita juga. Ya, seluruh masyarakat di Sumsel ini atau di Palembang lah khususnya punya sertifikat, tolong dicek. Kadang-kadang memang ini karena sistemnya di aplikasi kita belum semuanya tervalidasi sampai 100%. Jadi kalau insya Allah ya kalau sudah 100% ya untuk overlap atau tumpang tindih itu seminim mungkin kita atasin. Jadi kita bisa menolak pemohon itu. Oke, bisa menolak ya. ya. Jadi kalau kita ketika ada mafia tadi ya, ketika ini kita ukur, kita petakan, kita lihat, oh ini ada bidang lain, maka kita kembalikan permohonan tadi. Tapi ya BPN juga sekarang lagi bersih-bersih tadi ya, ada link-link khusus. Nah inilah yang kita kementerian sudah beberapa banyak sudah ditindak Bu, dengan sanksi hukuman, baik pemecatan maupun banyak ya. Iya sudah di kementerian sekitar 100 lebih ya. Pada masanya Pak Hadi. Atau bukan, sebelumnya? Sebelumnya masa Pak Sofyan Jalil ya, itu dari Irjen, sudah dirilis beberapa yang pemecatan, hukuman disiplin, penurunan pangkat, pemindahan tugas, sudah banyak sekali kita. Jadi inilah memang untuk menghindari mafia ya, tidak untuk kemungkinan, lebih banyak juga teman-teman di dalam itu. Oke. Nah ini juga tadi yang permohonan masyarakat yang belum sertifikat. Sebenarnya kita pemerintah Republik Indonesia ini sejak Pak Jokowi ya cita-citanya tahun 2025 ini seluruh bidang tanah terdaftarkan, bersertifikat semua. Nah, sekarang kita ada program PTSL ini. Nah kami juga. Apa itu PTSL? Pendaftaran tanah sistematik lengkap. Sistematik lengkap. Iya. Jadi kalau biasanya masyarakat datang ke kantor, ini kita yang turun ke lapangan. Kita bersosialisasi bersama dengan lurah, dengan pemerintah daerah itu kita tentukan lokasinya ini. Di sini bahwa kita ada kegiatan PTSL. Jadi ini semuanya kita sapu bersih. Semuanya kita ukur, semuanya kita petakan, semuanya kita sertifikat. Baik yang sudah sertifikat kita petakan kembali di situ. Nah ini seluruh biaya dibebankan ke pemerintah melalui APBN yang sudah tanggung BPN. Kecuali biaya PKTB dan PPH itu masih digunakan ke pihak-pihak yang mengikuti PTSL. Tapi ya saya ini jadi mungkin ya
ini juga kami minta pada masyarakat untuk bisa berpartisipasi lah mendukung program ini, sehingga dengan tanah-tanah masyarakat bersertifikat ini maka dia akan terlindungi dari sengketa, dari permasalahan. Artinya pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat kepada pemegang sertifikat. Oke, baik Pak, tolong ada pertanyaan kedua dibaca. Pak Anton sama Pak Bima, ya. Ini panggungnya Pak Heri ya. Apa, Mbak? Tapi boleh nanya nanti ya. Iya, boleh banget. Oke. Pertanyaan dari Sudarwan. Cara mengurus sertifikat ini kelihatannya simple ya, tapi kita lihat prakteknya. Apakah perlu orang dalam? Ini saya yang nambahin. Syarat-syaratnya berapa, apa saja, berapa biaya dan berapa lama sertifikat terbit. Oke, terima kasih Ibu ya. Jadi ini Pak kok keringetan Pak di ini aja. Untuk masyarakat Palembang ini ya, memang masih di luar kita memang katanya susah ngurus sertifikat, lama, berbelit-belit, sudah itu biayanya mahal dan tidak pasti. Betul. Nah ini yang perlu kita sosialisasikan. Memang dari dulu kita sudah ada pelayanan khusus semenjak Pak Menteri yang baru ini, Pak Hadi, kita dibukakan loket khusus. Plat merah bagi pengurus langsung sendiri, mengurus secara mandiri. Jadi itu menjadi prioritas. Jadi berlakunya juga baru banget ya? Sebenarnya dulu sudah pernah juga Bu, tapi ada perubahan lagi. Sibuk PTSL, pelayanan. Nah sekarang ini kami indikan lagi bahwasanya masyarakat bisa datang dan ngurusin. Apa syarat-syaratnya? Nah, tentunya memang sertifikat ini kan untuk pendaftaran tanah. Jadi ya kita akan meliti subjek dan objeknya. Subjeknya siapa tentu? Ini pemiliknya siapa? Tentu punya KTP, punya NIK, dan punya KK. Ya. Nah, bagaimana objeknya? Objeknya di mana? Apa bukti kepemilikan objek ini? Jadi hubungan antara pemilik tanah dengan pemilik dengan tanah ini ada dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan. Itu bisa surat keterangan jual beli, surat waris, atau surat pengakuan hak yang dia miliki. Nah, jadi ada KTP, KK, surat tanah, SPP TBB. Nah, SPP TBB ini gunanya nanti untuk menghitung biaya BPHTB dan juga BPH. Nah, ini prosesnya nanti diajukan ke kantor, ada formulir. Formulir yang harus diisi, nanti diketahui, ada beberapa diketahui kontradiktor delimitasi, artinya tetangga yang berbatasan, itu harus tanda tangan Ibu. Iya, wajib itu. Itu gunanya baik sama tetangga ya? Iya, kalau tetangga. Batas itu. Jadi ada kepastian batas dan letaknya di situ. Nah juga ada diketahui pemerintah, RT, dan lurah. Jadi ini sebenarnya untuk menghindari mafia ya. Ini memang saringan sudah dari bawah sebenarnya. Kalau orang itu bukan tanah dia ya tangganya tolong jangan disetujui, RT-nya jangan setujui, lurahnya jangan setujui. Tapi kadang-kadang tadi ada maksen tadi ya. Jadi itu lewat semua. Nah, itu sudah dihukum. Nanti ada proses terbit peta bidang. Kalau tidak overlap diterbitkan. Tapi kalau overlap dikembalikan karena sudah ada terbit sertifikat. Oke, taruhlah gini, Pak. Semua syarat lengkap, ya kan? Bisa nggak memastikan BPN kemudian hanya dalam waktu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, maka kamu akan mendapatkan SHF? Ya. Jadi kita ada proses sudah ukur, di clear di dari fisiknya, kita meriksa surat-suratnya, riwayatnya. Iya, riwayat surat ini nyambung atau tidak tadi. Kalau apa-apa misalnya. Atau memperoleh dia ada palsu atau diindikasikan tidak jelas. Nah ini ada panitia A yang meriksa. Panitia pemeriksaan tanah. Panitia pemeriksaan tanah A. Iya, dia meriksa riwayat tanah, bukti kepemilikan, bukti yuridisnya. Setelah dia periksa nanti dia sidang lagi ke lapangan. Dia tanya lagi ke RT, ke lurah, dia ajak. Ada masalah atau tidak? Ini benar tanah Bapak sini, batasnya ini. Nah baru di situ setelah ada keputusan dari risalah dari panitia A baru diterbitkan sertifikat. Diterbitkan surat keputusannya oleh kepala kantor. Baru dia diberikan ini sesuai dengan penggunaan. Jadi singkat kata dari jawaban Pak Heri ini memang perlu waktu yang lama dong. SOP kita 75 hari, Bu. 75 hari. Iya.
2 bulan. Iya. Tapi ada 3 yang bulan. setahun udah ngurus belum bisa, berarti masih ada masalah. Iya, masih ada catatan, mungkin ada kekurangan berkas, ada ini ya. Tetapi kita saat ini sudah buka hotline. Teman-teman kota ini bisa melalui IG, bisa melalui WA ya, atau hotline. Nah, itu bila menyampaikan ketika ada persalahan tidak mau ke kantor, kawan-kawan Kota Palembang bisa ini nomor berkas berapa itu kita tindak lanjuti. Dan itu pasti diladeni. Siap Ibu. Ada adminnya. Ada, langsung admin. Kalau dulu kan sering kayak itu. Iya. Tapi udah berapa? Dijawabnya enggak besoknya lagi enggak? Enggak. Langsung nanti admin menghubungi petugas, kapan nih selesainya? Dijanjikan. Ya, sudah selesai nanti Gitu. Oke, jadi memang ruwet Pak persoalan. Iya, tadi SK itu belum selesai Bu. Nah, belum selesai lah ya. Panjang masih. SK ini nanti. Pertanyaan udah ada lagi Pak. Iya. SK udah selesai SK, dia harus bayar PPh-TB dulu ke Pemda dan PPh. Itu kalau kena nanti aturannya pemerintah daerah. Setelah bayar PPh-TB dia serahkan surat-surat asli, dia daftarkan lagi untuk penerbitan sertifikat. Sudah didaftarkan, nanti diterbitkan sertifikat, daftar baru itu serahkan ke pemohon. Jadi memang bukannya kayak ngurus SIM Bu ya, memang itu. Kami juga berpikir gimana kalau bisa nggak ngurus kayak ini SIM 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi itu sudah dipikirkan oleh kementerian. Artinya, sudah dihitung. Mengapa harus 75 hari? Iya. Hitungan itu dari mana? SOP itu peraturan kepala badan nomor 1 2010 untuk pendaftaran pertama kali itu 75 hari. Itu tadi dengan prosedur yang sedemikian ya, lumayan rumit lah ya. Iya. Ya, lumayan rumit lah ya. Karena persoalan tanah itu kan persoalan hak ya. Dari sisi hukum ya. Ya, karena ada tanggung jawab hukum, ada pemberian jaminan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Oke. Baik. Udah cukup, Pak? Apalagi ya? Nanti kita wawancara lagi. Oke. Ini ada yang tanya lagi, tapi saya mau ke Pak Anton dulu nih. Pak Anton, kalau Anda jam terbang Anda kan udah tinggi ya? Lumayan lah. Lumayan lah ya. Kata tinggi belum. Banyak sekali pengalaman. Kenapa sih nggak juga selesai? Silakan Pak. Nggak juga selesai permasalahan kita. Apalagi gini loh Pak. Masa kita kalah sama mafia tanah? Masa iya mafia tanah itu bisa memengaruhi oknum-oknum di dalam sana? Kalau menurut Anda apa penyebabnya? Jadi begini, mafia tanah itu sekelompok, segerombolan. Sementara pemilik tanah, apalagi notabene yang mungkin dapat waris kayak kita, buntu, saya dapat waris dari bapak saya mungkin sekitar 1 hektar lah di Soekarno-Hatta, punya surat lama, ya kan? Nah, surat saya ini nanti permainan mafia ini luar biasa. Padahal punya kita ini diketahui oleh dulu desa, apalagi ini dulu seperti Soekarno-Hatta itu kan ada 2 pemerintahan saat ini. Dulu Talang Kelapo itu masuk wilayah Mubah, sekarang masuk wilayah Palembang. Nah, punya surat lama ini. Kalau surat lama ini juga dulu pemecahannya ada di situ, tertera dipecah di sini laku. Nah, tetapi oleh mafia tanah ini bermain lagi mereka, bermain dengan cukong. Ada pemodal Bu, mafia tanah ini ada pemodal. Ada pemodal. Saya mohon maaf nanti kalau saya bilang begitu dibilang sarah. Kapan orang-orang pendatang punya tanah hektar-hektar itu? Pertanyaannya seperti itu. Nah, mohon maaf ini mereka terbitkan. Jadi mereka itu ada bagian tukang buat betul surat lama lagi. Yang katanya sejarah dari Belanda segala macam selat bahkan Allah alam disawab. Nanti itu keluar sekian hektar. Sehingga semua itu masuk di wilayah dia. Nah, ini kerjasama. Nanti ya itu tadi saya bilang begitu mau kan sebelum masuk pendaftaran surat tanah segala macam kita ada istilahnya minta tanda tangan kanan kiri sporadik. Sporadik itu diketahui oleh lurah. Kalau kepala desa lama dia tahu nggak mau lagi ada daftar. Begitu muncul kepala desa baru atau lurah baru, mohon maaf 500.000 sejuta tekennya Bu. Dan ini nanti katanya kalau ada terjadi apa-apa itu bukan tanda tangan saya. Kadang-kadang diplesetkan. Ini sudah berapa banyak kejadian. Nah, kerjasamanya sama orang dalam. Maaf Pak, sekali lagi. Ya oknum. Saya bukan BPN-nya ya, oknum ya. Maka saya bilang tadi. Sabar ya Pak. Jadi kalau saya tuh lebih Bu, melihat
empat gulipatnya itu. Ya. Kalau seni dari BPN sekarang membuat pelayanan, kita sudah kasih jempol. Malah saya kasih jempol 2. Tetapi ini kita bicara 4 gulipat mafianya. Nah, mafia yang di dalam inilah yang sekarang nih luar biasa. Sehingga mereka ya cukong-cukong ini Bu, lebih baik dikeluarin duit 1 miliar 2 miliar karena harga tanah itu bisa jadi 20 miliar. Bisa jadi puluhan miliar. Dia berani keluarin. Sehingga terbitlah sertifikat di atas punya tanah orang lain. Nah, ini yang sekarang kita bilang mafia tanah. Nah, pembuktiannya seperti apa? Ya itu tadi, kami kadang-kadang di hukum inilah. Ya dalam dunia hukum baru kelihatan nanti, oh rupanya ini dulu kecamatan enggak pernah kecamatan Sukarami, ini kecamatan Talang Kelapo. Ini terjadi kami. Sekarang terjadi Pak. Nanti saya akan laporin sama Pak juga. Kami lagi gugat. Ini Talang Kelapo. Sekarang di plotting di tanah kami itu ada surat. Begitu kami sporadik mau masukkan pendaftaran, karena ada yang mau beli, si pemilik tiba-tiba nggak bisa. Kenapa? Ada tanah kaplingan di situ katanya. Tanah kaplingan itu dicoplok-caplok dengan surat-surat lain. Begitu kita cek surat ini, harusnya terbitnya itu di Sukarame. Bukan di Talang Kelapo. Nah ini yang mafia tadi. Mereka juga main, Bu. Ini cukong ngalo. Makanya ada banyak juga ruko di Soekarno-Hatta itu sampai hari ini tidak berani dia jual, tidak berani dia pakai karena belum selesai dalam itu. Masih dalam hukum. Nah ini yang mafia tanah. Yang paling brengsek mafia tanah ini Bu, dia tidak takut lagi dia mati 2 kali 1 itu tanah. Itu karena paling gampang dapat duit di tanah ini. Terus kalau menang bayar paling cepat. Jadi makanya cukong ini tambah berduit. Ya, saya tidak ngomong cukong di Palembang. Ibu bisa lihat lah siapa-siapa yang cukong dianggap Palembang ini. Tanahnya di mana-mana. Yang ini punya si A, yang sini punya si A. Ya, komisi A lah. Ya. Pemilih awal terkapar sakit, Bu. Kami pernah nemukan itu sampai dia baru mau waktu itu gara-gara kita kenal baik sama pihak polisian, kami bongkar ya. Akhirnya bayar 2 kali si cukong ini. Katanya bayar 2 kali. Allah alam bisa dia beli itu, masa dia beli murah dengan orang? Memang mafia dia ini. Kalau di bawah standar. Akhirnya dibayar lagi. Itu pun bayar standar karena itu. Itu saya buka aja Sukopindo. Akhirnya bayar 2 kali itu. Yang Soekarno-Hatta. Dan akan kami gugat lagi yang banyak di sana. Karena memang pemiliknya ini awal suratnya ini. Nah di Nurin Pagi pun seperti itu terjadi. Jadi itu banyak yang sekarang lagi rame ruwet. Perbatasan mungkin Bapak ada keramasan tadi. Ini lagi rame, apalagi banyak pejabat sana Bu, punya pejabat beli berhektar-hektar dengan harga di bawah standar. Nah, sementara masyarakat sana, pemilik sana yang asli menjerit menangis. Itu nenek saya itu Pak jadi korban. Oke. Ini menarik nih. Ini nanti angle-angle-nya tolong dipecah-pecah ini teman-teman ya, karena statement dari masing-masing beliau ini menarik-menarik. Sekarang kita ke Pak Bima, Anda sebagai anak muda, ya kan? Tapi kok berani-beraninya terjun di bidang atau di wilayah yang complicated. Ya. Apa harapan Anda sebagai anak muda supaya kasus ini bisa selesai? Ada yang masih punya kesempatan hidup lebih lama. Begitu kan teorinya ya. Iya, betul. Secara teori. Mudah-mudahan seperti itu kan. Amin. Gimana Anda bisa tetap optimis sehingga BPN kembali kepada marwahnya, kan gitu ya. Betul. Pak Anton Nurdin sedikit aja kasusnya, kan gitu ya. Nggak dapat duit lagi. Dan Anda tentu saja semakin menjadi pengembang yang berkembang-kembang. Masih ada punya harapan nggak tentang mafia tanah ini? Artinya bisa nggak diberantas? Kalau berantas Mbak, kayaknya karena ini kerjanya sepaket. Korporasi, jadi bukan korporasi, segerombolan orang yang bermufakat jahat, akhirnya ya memang ya agak sedikit itu, karena sama juga kayak tadi Pak, penerbitan sertifikat kenapa lama. Kalau saya berpikirnya memang harus lama gitu, malah harus diumumkan segala macam. Sekarang kan kalau mau buat sertifikat itu dikasih ini Pak ya, di tanahnya dikasih pengumuman. Nah itu sudah SOP. Jadi itu untuk menghindari itu tadi, untuk menghindari yang mafia tadi, salah satu mungkin. Kalau harapan ke depannya itu saya optimis. Karena kenapa? Karena dengan
kemajuan zaman, teknologi, bahkan sempat ada wacana dari kementerian kemarin soal sertifikat digital. Nah itu sangat, mungkin ada dua sisi mata angin ya. Lihatnya ada yang optimis, ada yang pesimis. Saya lihatnya optimis, Mbak. Saya malah justru lebih baik ya digital saja, karena dengan itu kan historicalnya lebih bisa complicated lihat ke belakangnya. Karena kalau surat tanah itu tadi kayak kata Bapak Anton Nurdin tadi. Dan lagi kan zamannya udah zaman digital ya. Jadi Betul. track recordnya jelas. Betul, apalagi ada teknologi blockchain. Nah itu sempat pernah saya bahas sama teman-teman komunitas ya, bagaimana tanah itu dibuat kayak NFT-nya gitu, Pak. Jadi seperti kayak kita pemilikan secara digital ada. Cuman memang kalau orang awam lihatnya agak lebih complicated bahasanya gitu. Tapi memang ke depan tidak menutup kemungkinan teknologi akan berkembang seperti itu. Lagi dengan Facebook adanya Meta segala macam, itu bisa jadi kejadian nanti sertifikat itu digital, kita itu lihat dari handphone aja gitu, surat segala macam gitu, nggak perlu lagi yang kertas tadi rawan orang buat segala macam itu. Nah mesin ketik lama aja bisa diadain ya, bisa lilin Mbak ditua-tuain surat, pernah dengar cerita itu. Oke. Pak Heri, Pak Bima, Pak Anton, sayang sekali sudah 1 jam. Nggak kerasa ya? Iya, Mbak. Nggak kerasa ya? Kita perlu ada wawancara berikut? Rasa perlu? Saya boleh tanya sama Pak Heri? Sedikit mungkin siap. ini pertanyaan mewakili juga masyarakat. Silakan. Cuman mohon maaf nih Pak Heri, bukan mendiskreditkan Dari BPN. tadi Pak Anton mohon maaf terus, maaf. Ya, enggak, soalnya gini, tidak semua BPN itu, Iya betul. jadi beberapa memang dirusak oleh oknum. Ya. Maka kita juga kan minta maaf lah sama pemilik yang sekarang lagi di BPN. Jadi ada satu pertanyaan, apakah bisa Pak Heri? Sekarang ini tanah nih, ya. Terus ini belum bersertifikat sebenarnya, pemiliknya adalah ibu, dengan surat lama, dan orang-orang lama tahu ini. Tetapi saya sebagai mafia tanah, ya, dengan ini akhirnya saya sama dengan orang dalam. Saya pinjam beberapa surat, terus dimasukkan dalam di blok lah. Jadi begitu kita buka, begitu ibu mau mensertifikatkan, di sini sudah ada punya orang lain, punya sertifikat. Iya. Nah, begitu kita cek sebenarnya sertifikat ini tidak di sini tempatnya, itu dari surat cari tanah. Artinya kan begini, ini kan jadi kasus hukum. Begitu pemilik sah mau mensertifikatkan tidak bisa, yang pemilik sertifikat ecek-ecek tadi dengan mafia tanah tentunya selalu ada cukong membiayai pemodal. Ini akan ambil seluruh tanah ini dengan surat itu tadi. Nanti diterbitkan lagi surat baru atas dasar surat itu tadi sebagai RK. Nah, ini Pak yang kami minta supaya ini dirapikan gitu. Dan lebih harus tahu BPN, cuman tidak seperti ya tadi saya setuju digital segala macam digitalisasi, cuman terkadang program itu masih bermain gitu. Nah anak muda di dalam ini kadang-kadang kalau yang masih idealis saya paham kayak beliau ini. Tapi yang bermain-main mau cepat kaya, ya mau cepat punya BMW, itu cepat Pak bermain ini Pak. Nah ini dan yang saya sakitkan juga, yang kena nanti mafia tanah ini Pak bukan cukong pemilik pemodal. Kalau ada apa-apa, yang bagian-bagian ecek-ecek ini yang ditangkapin. Pion ya Pak. Yang pemodal tadi komisi A tadi masih aman. Aman. Paling-paling dia ngomong aku kalah berjudi 1 miliar katanya. Ini yang kita sedih. Nah kami sebenarnya ingin BPN dapat lebih luas, bukan hanya melayani menjadikan, tetapi dia bisa menentukan suatu sikap dan memberikan rekomendasi kepada hukum bahwasanya ini kebenarannya. Supaya apa? Orang tidak berani lagi bermain-main. Kalau seperti ini terus saya yakin cukong-cukong akan tambah hebat. Apalagi zaman digital Pak. Terus terang aja digital ini kan program. Masih yang mengendalikan manusia juga. Akhirnya itu tadi. Baik, Pak Heri, silakan jawab. Iya, terima kasih Pak Anton ya. Ini memang menarik sekali ya. Memang ada mafia ini ya, dengan metode, padahal sertifikatnya tuh bukan di situ. Posisi sertifikatnya sini, Bu. Tapi dia karena menghendaki tanah itu. Orang itu tidak kuat lah, tidak mampu orang biasa. Takut-takutnya ini sertifikat kami. Dengan didukung oleh oknum BPN. Nah, kami ya tegas lah, artinya ke petugas memang anak-anak muda ini. Jadi yang
sekarang aplikasi kita ada validasi ketika ini kita menggeser, membetulkan peta. Ini ada penanggung jawabnya di situ. Nah ya, mudah-mudahan ini kita tidak masuk angin. Ini kita ketatkan di situ ya. Amin ya. Tapi mudah-mudahan. Ya, kita berusaha selalu untuk memberikan yang Positive terbaik, thinking, Bu, ya. positive Kita ya thinking. selalu positif. Ya, semuanya ya harus sesuai dengan data pertama kali. Karena manusia ya Pak ya. Nah, itu tadi Bu ya. Tapi ini terlalu pengawasan dari pimpinan, dari yang ketika mau itu harus validasi dulu kepala seksinya, harus koordinator ya, kasubsinya di situ harus ada izin untuk memvalidator di situ. Nah, ini juga kita menempatkan tentunya melihat data pertama kali, Pak. Ya, pertama kali bagaimana sertifikat itu diukur di mana. Nah, itu ada tersimpan data koordinat. Posisinya di mana? Kita tidak mau. Ada beberapa kasus yang mungkin mau ya, ada beberapa kasus juga mungkin pernah developer beli dulu ya di sini, dia udah bangun ini, padahal sertifikatnya di situ. Ada komplain ya, kita tetap berpegang kepada data yang awal, Pak. Karena kita juga ada risiko di kepolisian mobil lapornya kalau kita tidak menyajikan data dengan sebenarnya, bisa kena kita ya akibat hukumnya kita kena. Mudah-mudahan ya data itu ada semua. Ini yang jadi lemahnya, Pak, ketika warka lama, peta lama tidak ada, data koordinat. Nah, itu yang membuat kita susah ya. Sulit. Ada beberapa alternatif, kita penetapan batasan kembali. Jadi kita harus disaksikan tentang batasan, di mana batasnya. Kalau mereka tentang keberbatasan meyakini itu di situ, pemerintah sepat itu kita penetapan batas kembali. Itu mungkin Pak Anton, kami mohon dukungannya untuk kami bekerja lebih baik lagi, Bu. Satu, Mbak. Nah, tanya juga. Cepetan waktu udah habis. Jadi ada pengalaman, Pak. Pas kita naik sertifikat, kita belum beli, akan beli. Kita kan SOP kan cek dulu gitu. Tanah ini udah diblokir, dan blokirnya itu udah lama gitu, Pak. Ada mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Apakah blokir itu ada batasan waktu ketika level naiknya itu enggak stuck gitu, hanya blokir aja, nggak dilanjutin? Apakah ada masa waktunya itu? Blokir itu ada masa waktunya, Pak. Iya. Jadi dia kalau yang sudah bersertifikat sama belum bersertifikat ya, beda itu ada 50 hari, ada 60 hari ya. Case ini sama-sama belum sertifikat, Pak. Kita mau akan naik gitu. Iya. Baru lihat koordinat, pengen di situ tiba-tiba ada blokir ya. Pas dicek sedang mencit untuk buat komplek baru. Kita kan nggak berani, Pak. Kalau kita ini kan pengembang, kalau saya pengembang sederhana, Pak. Enggak, bukan yang besar gitu. Jadi ketika lihat ada tanah kita berpotensi, kita ajukan. Kalau ada potensi masalah kita menghindar. Memang kalau lebih baik begitu. Tapi kan kasihan yang punya tanah, Pak. Dia udah bertahun-tahun jual, kayak kata Ibu tadi sakit segala macam. Tiba-tiba nggak bisa jual karena itu tadi ada pemblokiran. Dan orang yang blokirnya itu bisa mafia juga. Nah itu nggak tahu, saya nggak bisa sebut mafia, cuman hantu saya lihat, Pak. Kadang-kadang nggak ada musuh nih. Nah itu yang repot itu, kalau ada musuhnya kan kita bisa temuin segala macam. Ini kadang-kadang nggak ada orangnya gitu. Tiba-tiba diblokir aja gitu. Nah gimana itu, Pak? Blokir itu ya daftar di ini atau bersurat ya, sampaikan itu kalau ada sertifikatnya kita catat di sertifikatnya. Nah, tapi kalau itu sudah kita suratkan kembali bahwa jangka waktunya sebegini, 30 hari, 60 hari. Apabila kita sarankan ya untuk ditingkatkan ke pengadilan tuh. Sampai kalau ya nanti menjadi sita itu jadi harus ada putusan. Terus sampai 6 tahun kalau saya lihat kalau sudah ada putusan, sudah inkrah Pak ya, bisa kita tindak lanjuti apa putusan. Putusan juga hati-hati. Belum sampai MK. Ya, PM menang, PT kalah. PT naik lagi. Sampai inkrah pokoknya. Panjang inkrah itu. Oke. Sayang sekali waktunya sudah lewat dari 1 jam, Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih banyak untuk kehadiran Anda. Kebesaran hati Pak Heri, terutama sebagai orang BPN yang sedang jadi sorotan, ya sorotannya kebetulan nggak enak. Mudah-mudahan kita semua tidak kalah oleh mafia tanah. Dan tolong Pak Heri beri jaminan kepada masyarakat bahwa mengurus sertifikat itu mudah. Coba tolong dikasih statement dulu. Jadi untuk masyarakat Kota Palembang, apabila akan mengurus sertifikat, uruslah sendiri. Datang ke kantor Pertanahan Kota Palembang melalui loket pelayanan, kami akan melayani dengan senang hati. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik dan lebih dipermudah. Apabila Bapak Ibu secara langsung, maka akan kami sambut dengan karpet merah kami. Artinya Bapak bersedia untuk mengurus tanahnya sendiri. Jangan melalui calo. Karena nanti bisa saja dipalsukan, bisa saja biaya yang besar, tidak ada kepastian biaya dan tidak kepastian waktu.
Dan juga untuk minggu ini kami sudah diperintahkan oleh Bapak Menteri, bagi yang ingin tidak punya waktu misalnya kerja Sabtu sampai Jumat, Kota Palembang sudah membuka pelayanan Sabtu Minggu. Jadi yang libur kami sudah berusaha Bu, untuk memperbaiki arti masyarakat yang Sabtu sampai hari Jumat kerja, dia Sabtu bisa main ke kantor. Dengan catatan bukan puasa ini, dia sendiri yang punya permohonan. Itu Bu. Baik, terima kasih Pak Heri. Nanti kami akan mengawal Sabtu Minggu adoniankah? Siap. Boleh Bu, kita bantu. Iya. Kita sama-sama bantu Pak ya. Iya, Supaya publish ke masyarakat biar supaya lebih tahu masyarakat. Ya, jadi akuntabilitasnya kelihatan bahwa memang PPN Palembang ingin bersama-sama untuk memperbaiki citra dan segala macam. Kita akhiri wawancara kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti pada lain kesempatan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.